Dan saudara, mahasiswa menggelar aksi serentak di sejumlah wilayah di Indonesia hari ini dengan membawa 6 tuntutan utama, khususnya terkait penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden selama 3 periode. Dan kami akan bahas bagaimana seharusnya sikap tegas presiden menyikapi tuntutan mahasiswa bersama dengan tenaga ahli utama kantor staf presiden Wandi Tuturong dan ada pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang juga menjabat sebagai Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Praitno. Selamat sore Pak Wandi, Mas Adi. Selamat sore. Pak Wandi, bagaimana respon Presiden soal aksi mahasiswa hari ini? Ya saya kira kalau kita belum berbicara langsung dengan Presiden, tetapi kami memang ditugaskan untuk memantau situasi dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh mahasiswa. Kebetulan saya juga yang menemui mahasiswa waktu demonstrasi sebelumnya. Artinya kita menghormati apa yang dilakukan mahasiswa dengan tuntutan-tuntutannya itu, dan kita juga sedang tentu kita juga sedang mempersiapkan ya untuk menghadapi hal isu-isu termasuk fluktuasi global yang terjadi yang berdampak pada harga, tetapi kita tentu ingin juga supaya dampaknya diminimalkan sehingga kebijakan-kebijakan untuk meringankan beban rakyat itu akan terus dilakukan. Tapi Presiden akan memberikan respon? Kami akan melaporkan karena kan kami ditugaskan untuk memantau dan mengikuti dari dekat apa yang sudah disampaikan oleh mahasiswa. Kami akan melaporkan pada atasan dan tentu saja ada mekanisme di kami untuk sehingga itu bisa akan didengarkan langsung oleh Presiden. Oke, Pak Wandi, Presiden juga dinilai tidak kurang tegas untuk menolak isu penundaan pemilu dan juga masa jabatan Presiden yang diperpanjang 3 periode. Apa komentar Anda soal ini? Ya, kalau kita lihat komentar terakhir kemarin, saya kira juga sudah cukup jelas bahwa stop spekulasi tentang penundaan pemilu, soal perpanjangan masa jabatan, soal 3 periode. Jadi sudah cukup jelas hal itu. Dan intinya kan dari rangkaian pernyataan yang disampaikan oleh Presiden pun sudah jelas bahwa Presiden ingin tetap pada jalur konstitusional. Oke, Mas Adi, apakah dengan rapat pembahasan pemilu 2024 kemarin hari Minggu yang diadakan Presiden Jokowi di Bogor bersama Menteri jajaran Kabinet Indonesia Bersatu, ada Kapolri juga kemarin, masih kurang untuk menjawab atau menghentikan polemik ini? Saya kira setidaknya ada cahaya sedikit di ujung terowongan ya, minimal untuk melihat bahwa Presiden Jokowi relatif agak sedikit tegas soal pemilu 2024 itu dipastikan berlangsung pada 14 Februari. Andai ini kemudian disampaikan jauh-jauh hari sebelum ratas kemarin, mungkin tidak akan ada aksi demonstrasi yang cukup besar pada hari ini. Aksi demonstrasi itu kan tidak lebih dari sekedar akumulasi tingkat kekecewaan publik yang kemudian disuarakan oleh mahasiswa terkait dengan tentang jabatan presiden 3 periode, tentang minyak goreng yang mahal dan seterusnya. Yang kemudian harus ditangkap secara utuh. Makanya kemudian tidak mengherankan ada dagelan gitu di media sosial. Ini kok rasa-rasanya harus digertak pakai gerakan massa baru kemudian presiden menyatakan gitu bahwa pemilu itu firm tanggal 14 Februari. Itu yang pertama ya. Yang kedua sebenarnya kalau ingin memenuhi kepuasan publik secara umum sangat menarik kalau kemudian Presiden itu menambahkan statement politiknya, selain melarang menteri bicara tentang pemilu, selain juga misalnya 14 Februari itu fix dilaksanakan pemilu serentak 2024, akan sangat mantap kalau kemudian Presiden menyatakan tidak tertarik dengan maju kembali di 2024, serta menolak dengan tegas soal penundaan pemilu 2024, serta akan sanksi kepada para menteri yang begitu aktif, agresif mengonsolidasi dukungan soal penundaan. Mas Adi, tapi kemarin kan dalam rapat Presiden juga sudah menyatakan bahwa dengan serius membahas persiapan pemilu 2024, bahkan besok akan melantik komisioner KPU dan juga anggota Bawaslu. Itu artinya keseriusan pemerintah dan juga sekaligus untuk menghentikan polemik dan juga isu atau wacana perpanjangan masa jabatan Presiden serta penundaan pemilu. Kalau itu sepakat ya, saya tidak ada persoalan dalam konteks kemarin Presiden kan sebenarnya mengonfirmasi soal betapa beliau itu memiliki satu ketegasan sikap disampaikan.
Cuman itu tadi, bahwa akan semakin mantap kalau kemudian Presiden mengultimatum akan memberikan sanksi kepada partai politik yang sampai saat ini belum menarik ucapan politiknya yang mendukung soal penundaan pemilu, Golkar, PKB ataupun PAN. Mereka kan sampai sekarang belum tegas sikap politiknya. Kalau Presiden juga memperingatkan mereka sebagai partai koalisional pemerintah untuk tidak mengulangi hal yang sama, saya kira publik akan memberikan 3 atau 4 jempol kepada Presiden. Sambil terus mengultimatum para menterinya yang sampai saat ini juga tidak minta maaf kepada publik karena telah menimbulkan kegaduhan-kegaduhan itu. Kalau semua itu dilakukan, saya kira semuanya clear, tidak akan ada demonstrasi yang kemudian. Oke. Tanggung jawab Presiden dan juga Menteri atau juga partai politik yang sebelumnya juga ikut memanaskan polemik atau wacana soal penundaan pemilu? Ya, karena begini, ini kan ada pemandangan yang sangat aneh menurut saya. Satu sisi terlihat memang tidak mau untuk jabatan Presiden 2 periode, 3 periode maksud saya, atau penundaan itu. Tapi pada saat yang bersamaan di inner circle kekuasaan politik pemerintah itu aktif mengonsolidasi dukungan. Ngomong tentang big data, ketika diminta diungkap kemudian begitu tawaduk tidak mau diungkap gitu ya. Ini kan ada pemandangan yang sumir, seakan-akan menteri dan partai politik koalisional pemerintah ini berjalan tanpa dikendali oleh Presiden. Partai politik itu punya independensi, tidak bisa diintervensi siapa. Oke, baik. Pak Wandi, jadi gimana masih dinilai kurang tegas kemarin dalam pernyataan di rapat pembahasan pemilu di Istana Bogor untuk bisa menghentikan polemik ini? Ya, saya kira itu sudah cukup jelas buat kami ya. Kami pun sebetulnya ini untuk berbicara di sini pun karena ini ada terkait soal pasti ya tuntutan mahasiswa soal penolakan, perpanjangan dan sebagainya juga mau nggak mau ini harus dibahas. Tetapi sebetulnya dengan pernyataan Presiden beberapa kesempatan terakhir, saya kira sudah cukup jelas dan saya kira kita semua akan mengawal memastikan hal itu. Dan himbauan-himbauan masukan supaya lebih tegas lagi barangkali ya bisa saja boleh saja diberikan masukan. Tetapi dengan pilihan kalimat yang stop spekulasi buat kami sudah cukup jelas bahwa itu tidak perlu lagi diperpanjang. Sudah cukup jelas menurut Pak Wandi ya. Tidak perlu lagi ada polemik-polemik artinya yang diharapkan oleh Presiden dengan kalimat-kalimat bahwa pembahasan pemilu ini untuk menghentikan spekulasi di publik. Cukup dengan itu. Ya betul. Tidak perlu lagi ada spekulasi, sudah jelas jadwal pemilu sudah ditetapkan dan kita akan mengikuti. Kalau kita mengikuti jadwal pemilu kan berarti spekulasi tadi tidak seharusnya terjadi lagi. Oke, terakhir untuk Mas Adi. Jadi bagaimana Presiden harus merespon? Tadi kan sudah cukup untuk stop spekulasi. Jelas kemarin. Ya betul, kita layak mengapresiasi statement Presiden atas kemarin ya. Itu satu statement yang sebenarnya mestinya mengakhiri. Tapi kan kita ingat persis dulu Presiden Jokowi mengatakan pihak-pihak yang tentang jabatan Presiden 3 periode adalah mereka yang mempermalukan, cari muka dan Tapi tak lama setelah itu ada juga gerakan-gerakan mengonsolidasi itu. Baik. Ada menteri dan partai politik yang aktif mengonsolidasi gerakan yang terkait dengan penundaan ataupun jabatan Presiden. Mereka pastinya adalah orang-orang yang sudah tidak lagi menganggap Presiden itu ada. Layak untuk diberikan sanksi yang seberat-beratnya. Oke, layak diberikan sanksi seberat-beratnya, terutama menurut Mas Adi mereka yang ada di lingkaran kekuasaan atau pemerintahan ya. Baik, terima kasih Mas Adi, terima kasih juga Pak Wandi Tuturong sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam tentang bagaimana seharusnya pemerintah menyikapi unjuk rasa yang berlangsung pada hari ini. Terima kasih, selamat malam. Dan saudara